Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa, dalam transaksi kemarin itu, indeks sempat turun tapi kemudian, rebound kembali dari gap yang terjadi ya. Jadi ini, positif dan sekarang penguatan namun, kita akan coba lihat ya di 4.700 apakah, mampu melampaui level itu karena kalau 4.700 tembus, tentunya kita berharap, menuju ke resistance berikutnya di sekitar 4.950 gitu. Baik, sekarang sudah lebih dari 3%, Pak Al-Fatih, 3,10% menguat di Ya. 4.551. Kalau kita lihat dari pergerakan sektoralnya, sektor consumer ini juga rupanya banyak berkontribusi positif selain finansial tentu saja. Tadi consumer sampai ke 4% bahkan sekarang lebih. Apa dibalik menggeliatnya indeks sektor consumer beserta saham-saham yang ada di bawah bendera consumer hari ini, Pak? Ya, apa namanya, ketika kemudian, kalau kita dengarkan dari pemerintah itu banyak hal-hal yang, apa namanya, langkah-langkah yang sedang disiapkan gitu ya, termasuk juga, dana-dana buat, apa namanya, kelompok menengah ke bawah begitu ya dan juga, otomatis ketika kemudian, suasana, eee apa namanya, karantina wilayah begitu ya istilahnya sekarang kan, karantina wilayah di berbagai daerah mulai apa namanya, dicanangkan, maka kemungkinan memang consumers, terutama yang, kebutuhan sehari-hari, akan menjadi apa namanya, kebutuhan ya, dalam waktu dekat ini. Baik, hijaunya IHSG yang sekarang semakin terus firm, Pak, bertambah di 3,38% sekarang. Apakah ini juga ada kaitannya spillover positif dari bursa-bursa global? Kalau kita lihat mayoritas juga dibuka hijau di pagi ini, apalagi Australia juga mengekor hijaunya Wall Street dan juga Eropa. Relevansinya seperti apa Anda lihat? Ya, apa namanya, di Amerika kan ada satu pencanangan tentang, apa, the Fed ya yang tanpa batas itu gitu ya. Jadi itu dianggap positif buat, market ya, saham terutama, dan itu, berpengaruh ya ke seluruh, dunia gitu ya. Tapi, eee, kita percaya bahwa, masih, dan juga ya, data-data global yang, mulai melambat ya penyebaran corona ini, COVID ini. Jadi ada satu harapan-harapan di sana, karena kan memang hal yang menyebabkan tekanan besar dalam beberapa bulan terakhir ini kan, sebulan terakhir paling enggak adalah masalah, COVID-19 ini dan mudah-mudahan, eee, hal itu juga yang akan kita lihat ya, di data-data, kita ya di Indonesia. Selain indeks acuan utama di kawasan global dan juga Asia Pasifik yang bergerak mayoritas positif, ini kita lihat juga ada katalis-katalis ekonomi yang sepertinya memberikan good news tersendiri, khususnya dari China, negeri asal pandemi corona atau COVID-19 ini. Malah justru di sana ini dilaporkan PMI mereka bergerak di 52 poin, menunjukkan bahwa ini ekspansif. Sebegitu cepatkah ini kalau kita lihat speedy recovery versinya China dan akankah ini memberikan sentimen positif tersendiri bagi bergeraknya market hari ini dengan China mencatatkan PMI 52 poin? Ya, itu satu berita yang baik sekali ya, karena bagaimanapun 30% ekonomi dunia saat ini dipengaruhi oleh China dan buat Asia Pasifik, terutama kita itu porsinya juga cukup tinggi gitu ya. Jadi, apa namanya, itu berita baik ya buat kita.